Tapi kalau dia kelompok yang pertama ini, yang berkeyakinan bahwa sekali selamat semua ini punya pandangan bahwa ya tidak peduli dia berbuat dosa apapun, menyangkal Yesus, menolak Yesus, menghina Yesus, sekali dia pernah jadi percaya Yesus, dia tetap selamat. Nah, ini saya tidak setuju, saudaraku. Jadi bagaimana? Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihinya. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan menjawab pertanyaan klasik yang sering diajukan dan sering menjadi bahan perdebatan di antara umat Tuhan, yaitu tentang keselamatan. Ada kelompok umat Tuhan yang berpendapat dan berkeyakinan bahwa sekali orang diselamatkan, maka selama-lamanya dia tetap selamat. Tidak peduli apapun yang dia lakukan ke depan, sekali dia selamat, keselamatan itu kekal adanya. Tetapi ada juga pendapat, ya ini pendapat yang seringkali disebut sebagai pendapat dari kelompok Arminian, yang mengatakan bahwa tidak demikian. Keselamatan itu sifatnya kekal, tetapi ada kemungkinan orang yang bersangkutan, karena setiap orang itu punya kehendak bebas, punya pilihan bebas, ya free will, free choice, untuk membuang keselamatan itu. Jadi keselamatan itu digambarkan sebagai sebuah tiket cuma-cuma gratis dari Tuhan, ya. Hanya karena percaya saja, iman kepada kasih karunia Tuhan Yesus, maka orang beroleh akan keselamatan. Nah, itu digambarkan sebagai tiket. Kemudian dia harus memelihara, menjaga tiket itu sampai pada saat di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau dalam perjalanan hidupnya dia membuang akan tiket tersebut, membuang keselamatan itu, maka dia binasa. Nah, ini pendapat yang kedua. Sementara pendapat yang pertama itu bukan tiket, tapi adalah sebuah pemberian Tuhan yang kekal sifatnya, jadi melekat. Sehingga orang tersebut sampai kapanpun, apapun yang dia lakukan, mau berdosa apapun, dia tetap tetap selamat begitu ya. Nah, ini diwakili pendapat ini oleh kelompok-kelompok teologi, para orang yang menganut teologi Calvinisme. Nah, saudaraku, sekarang yang benar yang mana? Ya, di dalam Alkitab memang dua ayat itu, yang satunya mendukung akan pendapat yang ini maupun yang mendukung pendapat yang ini, dua-duanya ada. Dua-duanya ada, saudaraku. Jadi murtad itu juga ada di dalam firman Tuhan Perjanjian Baru. Ya, nanti kita akan lihat ke sana, saudaraku. Jadi orang yang murtad itu berarti yang pertama dia sudah mendapatkan semua yang dari Tuhan. Tentunya termasuk keselamatan yang dari Tuhan sudah dia terima, bahkan karunia-karunia dunia yang akan datang dia sudah nikmati dan alami, tetapi dia murtad lagi. Nah, ini kok bisa begitu? Ya, ini tentunya sulit. Tapi yang satunya, kelompok yang ini, yang meyakini keselamatan sekali selama-lamanya itu juga punya dasar ayat, saudaraku. Tuhan menjamin bahwa domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka pasti tidak binasa selama-lamanya. Nah, kalau yang berkata tidak binasa selama-lamanya Tuhan Yesus, emangnya masih bisa binasa, kan begitu ya, oleh sebab apapun. Jadi dua ini memang seringkali berbenturan dan sampai sekarang belum selesai, saudara, dan tidak ada titik temunya. Nah, kita sebagai umat Tuhan, saya kalau ditanya, apakah Anda percaya sekali selamat tetap selamat? Ya saya berkata, ya saya percaya, karena Tuhan yang menyelamatkan saya, dia punya kuasa untuk menjaga saya sampai kesudahannya, itu iman saya. Tetapi ketika ada pertanyaan,
apakah Anda percaya ada orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi kemudian dia berbalik dari imannya, murtad, bahkan kemudian dia meninggalkan akan Tuhan Yesus, bahkan menghina akan Tuhan Yesus. Terus bagaimana yang seperti itu, begitu ya? Ya saya bilang, ya terhilang. Orang seperti itu terhilang. Nah, kelompok yang satunya berkata, orang yang seperti itu berarti dia dulu belum pernah terima keselamatan yang sesungguhnya. Nah, kalau begitu saya setuju. Saya setuju dengan pandangan itu. Tapi kalau dia kelompok yang pertama ini, yang berkeyakinan bahwa sekali selamat semua ini punya pandangan bahwa ya tidak peduli dia berbuat dosa apapun, menyangkal Yesus, menolak Yesus, menghina Yesus, sekali dia pernah jadi percaya Yesus, dia tetap selamat. Nah, ini saya tidak setuju, saudaraku. Jadi, bagaimana teologi kita sebagai anggota jemaat Kahal? Teologi Alkitabiah. Jadi, untuk pribadi Anda, kalau Anda ditanya, apakah Anda percaya bahwa Anda sekali selamat, tetap selamat? Jawab, iya. Karena apa? Yang menyelamatkan aku Tuhan. Yang menebus dosaku Tuhan, yang memanggil aku Tuhan, yang memilih aku Tuhan. Dia tidak pernah salah. Nah, kemudian kalau ditanya, bagaimana kalau Anda jatuh dalam dosa? Dosa tidak menghapus keselamatan. Tetapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Itu yang disebut dosa mujizat Roh Kudus, yang disebut dosa yang tidak bisa diampuni oleh surat Yohanes itu diajarkan. Nah, kalau dosa kekal yang tidak bisa diampuni itu menurut saya adalah meninggalkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau berbuat dosa, jatuh dalam dosa, itu Tuhan akan hajar. Tuhan akan pukul akan anaknya yang berbuat dosa. Tetapi dia tetap anak. Tapi ketika anak ini meninggalkan akan Tuhan Yesus Kristus, anak Tuhan ini meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, ditunggu. Kalau tidak mau kembali, dia terhilang. Makanya saya seringkali ceritakan tentang ini, saudara, anak yang hilang. Lukas 15. Nah, perumpamaan anak yang hilang itu bagus, di mana happy ending, ya kan? Itu cerita happy ending, di mana anak yang sudah murtad, yang sudah kurang ajar pada ayahnya, itu kan sebuah ilustrasi ya. Kemudian dia meninggalkan ayahnya dan dia pergi ke negeri jauh, dia berbuat dosa semau-maunya, dia menghambur-hamburkan akan hartanya sampai jatuh miskin, itu diajar. Kemudian dia sampai sangat melarat ya, sampai mau makan ampas yang menjadi makanan babi aja saking laparnya, tidak dikasih. Saudaraku, sampai akhirnya dia sadar dan dia kembali ke rumah bapaknya. Dan dia disambut. Itu happy ending, saudaraku ya. Itu akhir yang indah. Tetapi bagaimana kalau anak itu tidak mau kembali? Atau dengan kata lain, anak itu ya dia tetap mengeraskan hati ketika dia sudah diajar, kemudian dia bisa ketemu orang yang menolong dia, kemudian dia tetap tinggal di dalam dosa, dia tidak mau kembali, gitu ya. Bagaimana? Ya terhilang menurut saya. Jadi problemnya itu adalah jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab itu doa saya untuk sidang jemaat, Tuhan biar setiap anakmu yang sudah mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan, itu mereka punya satu ikatan kasih yang tidak bisa diputuskan oleh apapun juga. Nggak bisa diputus oleh kejatuhan, ataupun oleh kemiskinan, ataupun oleh kehancuran ekonomi, ataupun tidak bisa diputuskan hubungan dengan Tuhan Yesus itu dengan kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, ya, posisi atau apapun juga. Tidak bisa, saudaraku. Makanya ada satu hal yang perlu kita ingat, saudaraku. Jangan sekali-kali kita berpaling dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyangkal aku, maka aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa di surga.
Nah, saudara mungkin bertanya, loh Petrus sudah menyangkal Yesus kok tetap diterima? Ya karena dia bertobat, saudaraku. Kalau Petrus nggak bertobat, bagaimana? Ya, seperti Yudas gitu ya. Ya, kita akan lihat, saudaraku, betapa keselamatan itu sangat sederhana. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang sangat kuat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Tuhan itu datang untuk menyelamatkan. Kemudian ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Allah. Nah, ini kemudian diteguhkan, saudaraku, oleh kesaksian Yohanes di ayat 38. Barang siapa percaya kepada anak di sini menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya kepada anak, penuh kasih karunia dan kebenaran, percaya, selamat, beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kata tidak taat itu diambil dari kata apiteo. Tidak taat itu apiteo, yang artinya refuse belief and obedience. Jadi menolak untuk percaya, nggak mau percaya, dan nggak mau taat, gitu ya. Jadi rupa-rupanya kata taat yang jadi terjemahan bahasa Indonesia ini juga tidak salah, tidak keliru, saudaraku. Jadi orang percaya ya otomatis dia ngikut pada yang dipercaya. Betul ya, saudara? Percaya itu bukan hanya di mulut, saudaraku, tapi di hati dan dilakukan. Ya, barang siapa percaya, dia akan beroleh selamat, tidak binasa. Itu prinsip dari kasih karunia dalam bekerjanya kasih karunia di dalam perjanjian baru. Prinsipnya demikian. Nah, tadi saya sudah singgung, saudaraku, bahwa di dalam surat Ibrani, ya, berkali-kali saya sampaikan tentang parapipto atau murtad lagi. Nah, itu di dalam Ibrani 6 ayat yang keempat dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya, saudara mau katakan bahwa orang sudah seperti ini, wah, tapi sesungguhnya dia belum percaya Yesus, apa iya? Gitu ya. Bayangkan ya, mengecap karunia sorgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, diterangi hatinya. Bukankah hanya hati yang diterangi oleh kuasa Roh Kudus itulah yang bisa membuat seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kemudian lanjut, dan yang mengecap firman yang baik. Jadi firman Tuhan dalam kabar baik atau Injil itu sudah dikecap. Indahnya betapa besar dahsyat kuasa dari firman itu, firman yang baik dari Allah, bahkan dikatakan dan karunia dunia yang akan datang. Jadi mungkin orang-orang yang disebutkan dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 5 ini orang-orang yang pernah punya pengalaman-pengalaman surgawi, pengalaman diangkat ke surga, jalan-jalan di halaman surga kali gitu ya, saudara. Nah, ayat 6, namun yang murtad lagi. Nah, kata murtad lagi ini parapipto, jadi jatuh lagi. Jatuh. Dia, ya kalau jatuh lagi, dia menyangkal akan apa yang dia sudah terima itu. Murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab, nah ini penting ya untuk digarisbawahi, sebab mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudaraku, saya seringkali lihat katanya dia dulunya pendeta, katanya dia dulunya orang Kristen, anak majelis, anak pendeta atau apa, saya nggak tahu itu benar apa enggak, saudaraku ya. Punya kesaksian di dalam
tayangan-tayangan sosmed, tapi orang itu menyangkal Yesus, bahkan menghina Yesus sekeji-kejinya. Ya, Tuhan Yesus dikatakan apa? Digantung di tiang jemuran, pakai sempak gitu ya. Itu selalu itu istilah-istilah seperti itu muncul. Kalau dia katanya dia dulunya orang Kristen yang percaya Yesus, kemudian berbalik sampai seperti itu, lah apa ya kita masih tetap berkata bahwa oh ya dia tetap selamat karena dia sudah dibaptis, dia dulu pernah percaya Yesus, dia tetap selamat. Apa ya seperti itu, saudaraku? Saya nggak yakin seperti itu. Jadi keyakinan yang berkata bahwa sekali selamat tetap selamat itu perlu ada penjelasan. Kalau mereka menjelaskan bahwa iya kalau orang bisa melakukan ini apa seperti yang tadi saya sebutkan ya, orang yang katanya anak pendeta, katanya dia dulu pernah jadi hamba Tuhan, pernah jadi penginjil, kemudian dia menghina-hina Yesus seperti itu, menghinanya di muka umum, ini ayat 6 bagian terakhir ya, kalimat terakhir. Menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini ada kelompok yang mengatakan, itu dulu dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Lah kalau begitu, lah kok di atas dikatakan pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap karunia surgawi. Ya, jadi ya inilah pertentangan pendapat dari dua sisi, yang Calvinis maupun yang Arminian. Jadi menurut saya kita harus kembali ke Alkitab, saudaraku, bahwa keselamatan itu bisa dibuang. Oleh sebab itu kita takut dan gentar akan Tuhan kalau kita jatuh dosa. Ingat ya, saya sampaikan, jatuh dosa bukan berarti kehilangan keselamatan. Itu Anda harus tahu. Tapi jatuh dosa itu akan menerima hajaran dari Tuhan. Maka segera bertobat. Seperti Daud, ya jatuh dosa dia langsung bertobat. Dan bertobatnya Daud itu pinter, saudaraku. Dia disuruh milih hukuman, dia bilang, aku nggak mau milih, aku mau jatuh ke dalam tanganmu. Sudah, terus Tuhan sendiri yang milihkan akan hukuman. Nah kita pun harus seperti itu, saudaraku. Kalau jatuh dosa, mari kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar akan kasih sayangnya. Tidak kehilangan keselamatan ketika hatimu tetap mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau ada anak Tuhan, Anda yang mendengarkan akan siaran ini, mendengarkan akan video ini, Anda sedang terpuruk dalam dosa apapun, saudaraku, segera tersungkur di hadapan Tuhan, menangislah di hadapan Dia, minta roh pertobatan itu bekerja. Tuhan menerima saudara dan saya, kita semua. Karena siapa yang nggak pernah berbuat dosa, siapa yang nggak pernah jatuh. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.